wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Putri dengan NIM 30402300031 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi meningkatkan produktivitas di PT Paragon Corp. Selamat menonton. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama ada pendahuluan, kedua ada landasan teori, yang ketiga ada strategi-strategi dalam menentukan produktivitas di PT Paragon, yang keempat adalah pembahasan, serta yang kelima adalah kesimpulan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. PT Paragon Technology and Innovation adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik di Indonesia. Perusahaan ini memiliki sejarah yang panjang mulai dari berdiri sebagai home industry pada tahun 1985 dengan nama PT Pusaka Tradisi Ibu. Produk pertamanya diberi nama Putri, produk perawatan rambut dengan tagline Salon Best Choice. Produk Putri adalah produk yang dipasarkan khusus untuk salon-salon. Kemudian pada tahun 1985 sampai 1990, PT Pusaka Tradisi Ibu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mulai dari Jabodetabek, produknya mulai menyebar dan bersaing langsung dengan produk lama yang telah eksis pada tahun 1990. PT Pusaka Tradisi Ibu mendirikan pabrik produksi di kawasan industri Cibodas, Tangerang. Pendirian pabrik yang baru ini bertujuan untuk menambah kapasitas produksi dan meningkatkan kualitas produk. Pada tahun 1995, perusahaan ini memperkenalkan merek kosmetik mereka dengan nama Wardah Cosmetics yang menjadi pionir brand halal di Indonesia. Kemudian pada tahun 1999, PT Pusaka Tradisi Ibu melalui pabriknya telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation pada tahun 2011. Tak berhenti di situ saja, PT Paragon Technology and Innovation juga kembali merilis brand kosmetik lainnya seperti Makeover dan Emina Kosmetik. Visi perusahaan ini sendiri adalah menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengelolaan terbaik dan berkembang mitra masyarakat serta lingkungan luas. Sedangkan untuk misi perusahaan ini sendiri adalah mengembangkan setiap pegawai PT Paragon Technology and Innovation, menciptakan kebaikan untuk perdagangan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, serta mengembangkan bisnis. PT Paragon Technology and Innovation sendiri memiliki 3 brand, yaitu Wardah, Zara, dan yang terakhir adalah Putri. Namun penelitian lebih memfokuskan pada Wardah dikarenakan Wardah merupakan brand lokal unggulan PT Paragon Technology and Innovation dan dikenal sebagai brand lokal terbesar di department store terbesar di Indonesia. Mereka memberikan arti penting bagi kompetisi di dunia usaha. Wardah termasuk sukses di pasar Indonesia dikarenakan kesadaran masyarakat dalam menggunakan kosmetik ini terus meningkat. PT Paragon Technology and Innovation juga memiliki program Corporate Social Responsibility atau CSR yang berfokus pada pendidikan. Salah satu contoh program CSR ini adalah dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa di perguruan tinggi yang disebut dengan istilah Paragon Scholarship. Program Paragon Scholarship terdiri dari 3 program, yaitu beasiswa prestasi, beasiswa pemberdayaan, dan yang terakhir adalah beasiswa tugas akhir. Yang kedua adalah landasan teori. Yang pertama, landasan teorinya yaitu solid dalam bidang kosmetik. PT Paragon sendiri memiliki landasan teori yang solid dalam bidang kosmetik, terutama dalam mengembangkan produk halal. Salah satu contoh landasan teori yang relevan adalah mengembangkan produk kosmetik Wardah yang diawali sejak tahun 1995. Wardah Cosmetics adalah pionir brand halal di Indonesia dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Landasan teori ini menunjukkan bahwa PT Paragon Technology and Innovation juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan dalam mengembangkan produk kosmetiknya. Dan yang kedua yaitu kepuasan konsumen. PT Paragon Technology and Innovation memiliki landasan teori yang terkait dengan kepuasan konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Andalas menunjukkan bahwa kepuasan konsumen terhadap produk PT Paragon
Technology and Innovation memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memprioritaskan kepuasan konsumen dan mengembangkan produk dan layanan. Landasan teori yang ketiga adalah strategi bisnis. Dalam konteks bisnis, PT Paragon Technology and Innovation juga memiliki landasan teori yang terkait dengan strategi bisnis. Perusahaan ini telah mengembangkan strategi bisnis yang berfokus pada pengembangan produk halal dan meningkatkan kualitas produk. Strategi ini membantu perusahaan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi dalam pasar kosmetik di Indonesia. Yang keempat adalah budaya perusahaan. Dalam konteks sosial, PT Paragon Technology and Innovation juga memiliki landasan teori yang terkait dengan budaya perusahaan. Perusahaan ini telah mengembangkan budaya yang berfokus pada kebersamaan dan toleransi. Budaya ini telah membantu perusahaan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap produk halal dan lingkungan dalam sintesis. Landasan teori PT Paragon Technology and Innovation mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan produk kosmetik, kepuasan konsumen, strategi bisnis, dan budaya perusahaan. Landasan teori ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan bisnis dan masyarakat dalam perkembangan produk dan layanan. Strategi meningkatkan produktivitas di PT Paragon ada 5. Yang pertama adalah investasi dalam teknologi, yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan, yang ketiga ada peningkatan proses produksi, yang keempat adalah manajemen rantai pasokan dan yang efisien, dan yang kelima adalah inovasi produk dan layanan. Strategi yang pertama ada investasi dalam teknologi. Dalam beberapa area di mana investasi dalam teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas, di antaranya yaitu sistem manajemen perusahaan atau ERP, di mana implementasi sistem ERP yang terintegrasi dapat membantu mengoptimisasi proses bisnis yang kompleks, termasuk manajemen inventaris, keuangan, dan sumber daya manusia. Hal ini akan meningkatkan efisiensi operasional dan memungkinkan visibilitas yang lebih baik terhadap seluruh operasi perusahaan. Yang kedua adalah kolaborasi dan komunikasi, di mana platform kolaborasi seperti Microsoft Teams, Slack, atau Google Workspace dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dan kolaborasi antar tim, terutama jika perusahaan memiliki tim yang bekerja secara terdistribusi atau jarak jauh. Hal ini dapat memungkinkan berbagai informasi secara real time dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah pelatihan teknologi untuk karyawan. Selain dalam investasi dalam perangkat lunak dan perangkat keras, pastikan karyawan dapat meningkatkan pelatihan yang cukup untuk menggunakan teknologi baru yang efektif. Hal ini termasuk pelatihan untuk menggunakan perangkat lunak baru serta pelatihan keamanan cyber untuk mengurangi resiko keamanan informasi. Yang keempat adalah keamanan siber. Investasi dalam keamanan siber sangat penting untuk melindungi data perusahaan dan sistem TI dari ancaman yang mungkin. Dengan meningkatkan serangan siber, perlindungan yang kuat dapat memastikan keberlangsungan bisnis yang lancar dan menjaga kepercayaan pelanggan. Yang terakhir adalah analisis data dan business intelligence. Investasi dalam perangkat lunak, analisis data, dan business intelligence dapat membantu perusahaan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data operasional dan keuangan mereka dengan baik. Hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan efisiensi dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru. Strategi yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan produktivitas di PT Paragon. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam konteks pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama adalah program pelatihan yang terstruktur. Buat program pelatihan yang struktur dan berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Program ini dapat mencakup pelatihan intelektual, seminar, workshop, kursus online, atau pelatihan eksternal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Yang kedua adalah pelatihan keterampilan teknis. Dengan cara memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan teknis yang diperlukan dalam pekerjaan karyawan, seperti penggunaan perangkat lunak khusus, teknologi terbaru, atau metode kerja yang lebih efisien. Yang ketiga adalah pelatihan soft skills. Selain keterampilan teknis, memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan lunak atau soft skills yang penting, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, pemecah masalah, dan manajemen waktu, di mana keterampilan ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja tim. Selanjutnya adalah program pengembangan karir. Dengan menyediakan program pengembangan karir yang dapat membantu karyawan merencanakan dan mencapai tujuan karir mereka dalam perusahaan ini. Hal ini bisa berupa peluang rotasi pekerjaan, program mentorship, atau pembinaan dan manajemen senior. Selanjutnya adalah pelatihan kepemimpinan dengan cara mengidentifikasi calon-calon potensial untuk posisi kepemimpinan dan memberikan pelatihan kepemimpinan yang sesuai. Ini dapat membantu mempersiapkan karyawan untuk mengambil peran manajemen yang lebih besar dan memimpin tim yang lebih efektif. Strategi yang ketiga adalah meningkatkan proses prosedur. Untuk meningkatkan produktivitas dalam proses prosedur di PT Paragon Corp, ada beberapa langkah yang dapat diambil, diantaranya yaitu yang pertama ada menganalisis proses produksi dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap proses produksi yang ada, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang mengalami penundaan atau pembaruan dan juga potensi untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada otomatisasi dan teknologi. Dengan cara mengidentifikasi area-area di mana otomatisasi dapat diterapkan. Hal ini bisa termasuk menggunakan peralatan otomatis, robotik, atau sistem manufaktur yang terhubung secara digital untuk mengurangi waktu siklus dan biaya produksi. Untuk yang ketiga ada pembaruan peralatan. Pembaruan peralatan sendiri yaitu dengan memastikan peralatan produksi dalam kondisi baik dan terkini, sehingga pembaruan peralatan atau investasi dalam peralatan yang lebih efisien dan canggih dapat membantu meningkatkan throughput dan kualitas produk. Yang keempat ada rencana produksi yang teratur. Dengan cara membuat rencana produksi yang teratur dan terperinci berdasarkan permintaan pelanggan dan kapasitas produksi perusahaan. Rencana yang baik akan membantu menghindari kelebihan atau kekurangan inventaris serta memaksimalkan penggunaan sumber daya. Strategi yang kelima ada pelatihan karyawan. Dengan cara memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi dengan efisien, memberikan peralatan reguler tentang pengoperasian peralatan, prosedur kerja yang baik, dan juga masalah keamanan. Yang keenam ada penerapan metode produksi lean. Dengan cara menerapkan prinsip-prinsip produksi lean untuk mengurangi pemborosan seperti waktu tunggu, persediaan berlebihan, atau gerakan tidak perlu. Penerapan metode lean dapat membantu meningkatkan efisiensi dan juga mengoptimalkan aliran kerja. Yang terakhir ada pengawasan kualitas dengan cara memperhatikan pengawasan kualitas selama proses produksi untuk mengidentifikasi cacat atau kecacatan sebelum produk selesai. Hal ini dapat mengurangi jumlah barang cacat dan juga waktu yang dihabiskan untuk pengolahan ulang. Strategi yang keempat adalah manajemen rantai pasokan yang efisien. Manajemen rantai pasokan yang efisien dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas di PT Paragon Corp. Ada beberapa strategi untuk meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan. Yang pertama diantaranya adalah pemetaan rantai pasokan, di mana memulai dengan memahami seluruh rantai pasokan perusahaan dari awal hingga akhir. Selain itu juga mengidentifikasi semua elemen termasuk pemasok produksi, distribusi, dan pelanggan. Ini akan membantu dalam mengetahui di mana perbaikan dapat dilakukan. Strategi yang kedua ada kemitraan yang kuat dengan pemasok. Dengan cara menjalin kemitraan yang kuat dengan pemasok utama Anda, hal ini bisa berarti menjalin hubungan jangka panjang, berbagai informasi secara terbuka, dan menciptakan proses yang efisien untuk pemesanan dan pengiriman. Yang ketiga ada penjadwalan produksi yang tepat. Dengan cara menggunakan data historis dan proyeksi permintaan untuk perencanaan produksi dengan tepat. Hal ini akan membantu menghindari kekurangan ataupun kelebihan persediaan yang dapat mengganggu aliran kerja.
Selanjutnya adalah ada stok optimal. Dengan menentukan level stok yang optimal untuk bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Stok yang terlalu tinggi dapat mengikis modal dan ruang penyimpanan, sementara stok yang terlalu rendah dapat mengganggu produksi. Selanjutnya ada proses pengiriman dan distribusi yang efisien. Dengan cara mengoptimalkan proses pengiriman dan distribusi yang barang agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan, mempertimbangkan penggunaan jasa logistik yang efisien dan teknologi seperti pemantauan pengiriman real time. Selanjutnya adalah manajemen persediaan yang tepat, dengan cara menerapkan teknik manajemen persediaan yang efektif seperti metode just in time atau JIT atau sistem Kanban untuk minimalkan pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang terakhir ada teknologi rantai pasokan dengan memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak, manajemen rantai pasokan atau SCM untuk mengelola seluruh proses rantai pasokan secara terintegrasi. Ini akan memberikan visibilitas yang lebih baik dan memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih cepat dan tepat. Strategi yang kelima adalah inovasi produk dan layanan. Inovasi produk dan layanan dapat menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas di PT Paragon Corp dengan membuka peluang baru ataupun meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Berikut adalah beberapa strategi untuk mengintegrasikan inovasi produk dan layanan dalam upaya meningkatkan produktivitas. Dengan cara yang pertama adalah pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan. Dengan cara melakukan riset pasar secara teratur untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, dengan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan produk dan layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang atau menawarkan solusi yang lebih baik daripada yang ada. Yang kedua adalah proses inovasi yang terstruktur. Dengan cara membuat proses inovasi yang terstruktur dan terencana dalam perusahaan, libatkan karyawan dari berbagai tingkatan dan departemen dalam proses ini untuk memastikan ide-ide baru dapat dieksplorasi secara menyeluruh. Yang ketiga ada kemitraan dan kolaborasi. Dengan cara menjalin kemitraan dengan mitra strategis, institusi riset, atau startup untuk mendapatkan akses kepada teknologi dan pengetahuan terbaru. Kolaborasi seperti ini dapat mempercepat proses inovasi dan membuka pintu bagi ide-ide baru. Selanjutnya adalah diversifikasi produk dan layanan. Diversifikasi portofolio produk dan layanan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pelanggan dan mendiversifikasi resiko. Ini juga dapat membuka peluang untuk menjangkau pasar baru dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya adalah fokus group dan survei. Dengan cara melakukan fokus group dan survei untuk mengumpulkan pemasukan dari pelanggan potensial tentang kebutuhan dan preferensi mereka. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya adalah kesimpulan dari studi kasus bagaimana cara meningkatkan produktivitas di PT Paragon Corp. Di antaranya kesimpulan yang dapat saya ambil adalah PT Paragon Corp telah berupaya meningkatkan produktivitas dengan menerapkan prinsip Good Manufacturing Practice atau GMP yang menjamin kualitas produk yang tinggi. Hal ini sangat penting dalam industri kosmetik yang memerlukan produk yang aman dan selektif untuk digunakan konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Paragon Corp telah terbilang berhasil dalam corporate branding, di mana membantu meningkatkan kesadaran mereka dan meningkatkan produktivitas melalui strategi yang efektif dalam menghadapi persaingan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.